Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Pak Dede. Sesi kali ini, yuk kita akan bareng-bareng belajar tajwid. Pada sesi kali ini, kita akan belajar terkait dengan salah satu materi dalam tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Sesuai dengan namanya, yaitu nun sukun dan tanwin. Artinya, ketika nanti teman-teman menemukan nun sukun ataupun tanwin di dalam Al-Quran, maka cara membacanya adalah seperti ini. Yang pertama ada idhar halki. Idhar halki adalah ketika teman-teman menemukan nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf halki. Huruf halki itu terdiri dari yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kho. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka cara membacanya adalah dibaca dengan jelas. Maksudnya seperti apa? Mari sama-sama kita simak contoh bacaan idhar berikut ini. Yan auna, aliman, hakiman. Nah, ketika ada tanwin man, maka dibacanya jelas ya teman-teman. Man hakiman, min hadin. Nah, minnya dibaca jelas. Min hadin. Kenapa? Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ha. Yang berikutnya, yauma idzin khasyi'atun. Dan yang berikutnya, an'amta. Dan yang terakhir, azizun ghafurun. Kita ulangi lagi. Azizun ghafurun. Zun ghafurun. Zunnya dibaca jelas karena di situ ada dummah tanwin yang bertemu dengan huruf ghain. Nah, demikian contoh daripada idhar. Kita akan lanjut ke hukum nun sukun dan tanwin yang berikutnya. Nah, ini masih dalam hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah yaitu ketika ada nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini. Apa saja 4 huruf tersebut? Yang pertama adalah ya, kemudian nun, mim, dan waw. Jadi jumlahnya semuanya ada 4. Cara membacanya adalah dimasukkan dan didengungkan. Ingat ya, dimasukkan dan didengungkan. Mari kita lihat contoh yang bacaan idgham bi gunnah berikut. May yakulu. Nah, dilihat nun sukunnya seakan-akan dilebur ya, atau dimasukkan ke dalam huruf ya, sehingga bacanya menjadi may yakulu. Tidak man yakulu, tapi may yakulu. Contoh yang berikutnya, wailun yauma idzin. Yang berikutnya, min ni'matin. Lalu yauma idzin na'imatun. Lalu mim mahisin. Kemudian rasulun mubinun. Lalu mawujida. Sekali lagi, mawujida. Dan terakhir, zajratun wahidatun. Semangat mencoba ya teman-teman. Lalu, hukum nun sukun dan tanwin yang berikutnya adalah idgham bila gunnah. Kalau sebelumnya ada idgham bi gunnah, nah ini adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu adalah ketika teman-teman menemukan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 2 huruf ini, yaitu hurufnya lam dan ro. Apa? Lam dan ro. Lalu teman-teman, cara bacanya yang ini dimasukkan dan tidak dengung. Ingat ya, dimasukkan dan tidak dengung. Berikut contohnya. Mil labanin. Nah, nunnya seakan-akan dilebur masuk ke dalam huruf lam tapi tidak ditahan. Langsung tanpa ada dengungnya. Mil labanin. Mil labanin. Yang berikutnya, humazatil lumazatin. Humazatil lumazatin. Contoh yang berikutnya, mir rabbika. Mir rabbika. Lalu yang terakhir, ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Nah, mudah bukan? Nah, yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin ada yang disebut dengan iklab. Iklab terjadi jika teman-teman menemukan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf satu ini, yaitu huruf ba. Ingat ya, iklab hurufnya hanya satu, yaitu ba. Cara membacanya adalah
suara nun sukun atau tanwin berubah menjadi huruf mim atau ya, contohnya mambakhila, mambakhila. Jadi nunnya berubah menjadi atau berubah menjadi mim. Mambakhila. Mudahnya biasanya di bacaan iqlab itu ada tanda huruf mim kecil di bacaannya. Contoh yang berikutnya, sami'un basirun. Yang berikutnya, mim ba'din. Lalu baghyan bainahum. Lalu ambiuni. Lalu syiqaqim ba'idin. Dan yang terakhir dari hukum nun sukun dan tanwin, kita akan berkenalan dengan ikhfa. Ikhfa ini teman-teman juga boleh diartikan berlawanan dengan izhar. Kalau izhar itu dibaca jelas, nah ikhfa dibacanya samar. Bagaimana itu ikhfa? Ikhfa itu ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Hurufnya cukup banyak ya, coba diperhatikan dengan baik. Yang pertama ada huruf ta, kemudian huruf sa, kemudian huruf jim, kemudian huruf dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, ko, dan ka. Ini sisa dari huruf-huruf hijaiyah selain daripada hukum-hukum nun sukun dan tanwin yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, diperhatikan contohnya. Min salsalin, min salsalin. Nah, lalu yang berikutnya zakkan dakka. Lalu man dzalladzi lailan tawilan, man sakulat nafsan zakiyatan, min kitabin khalidan fiha, man jahada liyaumin tashkhasu, min syai'in qismatun dhiza. Nah, itulah contoh-contoh dari bacaan ikhfa. Nah, setelah kita sama-sama tadi sudah belajar hukum nun sukun dan tanwin, selanjutnya yuk kita sama-sama bareng-bareng baca ayat Al-Quran ini sambil kemudian mempraktekkan hukum nun sukun dan tanwin yang telah kita pelajari. Disimak dengan baik bacaan Pak Dede ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au qasaybim minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut, minas sawa'iqi hadharal maut, wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alayhim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan coba dipraktekkan untuk baca ayat tadi. Lalu kemudian teman-teman coba cari dan temukan ada hukum nun sukun dan tanwin apa saja pada ayat-ayat tersebut. Selamat untuk belajar. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa.
Terima kasih, mari sama-sama kita perbaiki terus kualitas bacaan Quran kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.